Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Gasani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pemberian nutrisi, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputaran adenium. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas. Welcome back to my channel. Salam kopi hitam tanpa gula. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit review, sedikit bercerita tentang pengalaman saya menanam adenium seri Goji series import from Somsak, Mr. Somsak. Ini ID-nya Goji kali Nomshot, ID terbaru dari Mr. Somsak. Hasilnya menurut saya lumayan bagus, lumayan oke. Cabangnya tuh, cabangnya oke seperti ini. Usia sekitar kurang lebih 4 bulan lebih sedikit, 4 bulanan. Nah, tuh ya. Ini juga bagus tuh cabangnya. 4 bulanan, tidak ada rawatan yang spesial, tidak ada nutrisi yang rahasia. Nutrisinya sama seperti saya aplikasikan kepada tanaman-tanaman pada umumnya. Ada POC, ada PSB, ada pupuk silika dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Berhubung cuacanya sangat panas, sangat panas di sini, ini saya siram sehari 2 kali. Karena kalau disiram sehari sekali, medianya langsung kering karena medianya sangat poros. Medianya itu saya memakai kompos besi, sekam sangrai, kemudian kompos daun bambu, kohe sapi sedikit. Itu saja. Nah, ini saatnya umur 4 bulan saya genjot menggunakan silika, saya seling sama POC sabut kelapa sama kulit pisang. 2 itu saya selang-seling seminggu 2 kali, seminggu 1 kali, selang-seling terus menerus agar mensuplai kebutuhan kalium yang tinggi. Dan silikanya juga bagus untuk batang. Untuk pemberian nutrisi nitrogen saya hentikan, saya stop pada umur 3 bulan karena pada dasarnya unsur nitrogen sudah didapat dari media, juga dari udara, seperti itu. Kadang sesekali hujan malam juga mengandung banyak nitrogen, mengandung banyak unsur hara lainnya. Jadi memang kalau setelah hujan malam itu saya sarankan untuk teman-teman semua kalau bisa di spray menggunakan fungisida sama dibilas air bekas air hujan itu, karena air hujan itu bukan hanya mengandung nitrogen yang sangat tinggi, tapi juga mengandung hara-hara lainnya. Kalau mengandung nitrogen yang sangat tinggi itu bisa memacu, bisa menimbulkan jamur. Jadi biasanya kalau hujan malam terjadi terus-menerus, para pecinta adenium pasti tidak asing lagi dengan istilah ngeloyot di batang. Seperti itu pasti nanti ada loyotnya kalau hujan malam terus. Alhamdulillah ini belum saya temui satupun yang keloyot seperti itu. Tapi biasanya kalau musim hujan ada beberapa sih, karena memang mengandung banyak nitrogen sehingga memacu atau menimbulkan jamur pada tanaman. Ini daunnya beberapa ada yang kering, saya ambil tuh.
Oke, seperti ini loh. Kalau di zoom dari bawah loh, bagus loh. Oke, lanjut kita. Oke, lanjut. Ini umur goji pure atau goji 100%. Baru saja saya pindah dari tresemme ke glass cup. Ini saya akan uji coba. Saya akan uji coba menggunakan media. Ini medianya ini kompos dari limbah kapuk. Biasanya yang digunakan limbah kapuk itu digunakan untuk kasur atau bantal pada zaman dulu, itu menggunakan kapuk. Jadi limbahnya itu difermentasi, dimanfaatkan buat media. Kenapa saya melakukan percobaan ini? Karena menurut banyak penelitian, jika itu berasal dari buah, maka kandungan kaliumnya itu sangat tinggi. Nah, limbah kapuk ini berasal dari buah kapuk yang dihancurkan kemudian difermentasi, tentunya secara teori mengandung kalium yang tinggi. Makanya saya buat uji coba untuk media adenium saya. Nanti kalau hasilnya bagus saya akan update, kalau hasilnya kurang bagus juga akan saya update. Jadi ini saya gantikan dengan kompos trembesi. Jadi porsi kompos trembesi saya gantikan dengan kompos kapuk. Artinya medianya kompos kapuk sama kompos daun bambu sama sekam sangrai, seperti itu. Kita tunggu perkembangannya 2-3 bulan ke depan. Oke, lanjut. Ini yang sedikit nomshot series. Ini goji series yang umur kurang lebih 3 bulan lebih sedikit. Sudah saatnya pindah ke pot ukuran 15 atau 17, tapi berhubung belum ada potnya, ya masih dipertahankan seperti ini dulu. Nanti kalau ada potnya kita akan ini gendut, ini ini goji Arabic nong, gendut, ini kecil gendut. Oke, seperti itu. Ini medianya saya purekan kompos. Yang depan ini kompos daun bambu, saya mix dengan sekam sangrai. Sini yang ini hitam-hitam tuh medianya, itu juga ampas kapuk atau kelenteng kalau di sini, sama sekam sangrai. Jadi memang saya sengaja melakukan percobaan uji coba dengan media yang berbeda-beda. Nanti hasilnya untuk karakternya lebih muncul yang mana, seperti itu. Kalau saya pada adenium saya sebelumnya seperti yang ini, itu kompos trembesi, kompos daun bambu, kohe sapi sama sekam sangrai, sedikit pasir malang untuk topping. Nah, ini juga seperti itu. Nah, memang sengaja saya melakukan uji coba media dari kelenteng atau kompos kapuk. Nanti kita lihat hasilnya bagusan yang mana, barangkali lebih bagus, barangkali lebih hasilnya lebih bagus, nanti bisa kita coba seperti itu tuh. Ini bagus kalau di shoot dari sini tuh loh, gini tuh. Jadi memang saran saya jangan takut untuk melakukan percobaan, terus menerus mencoba, mulai dari pupuk, nutrisi, media dan lain-lain harus kita coba.
Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu sendiri. Saya dulu juga seperti itu, saya coba dengan ini seperti ini, dengan ini seperti ini, dengan POC ini seperti itu. Jadi akhirnya kita ketemu sesuai selera kita. Tentunya satu faktor yang paling mendasar itu satu, yang paling mudah kita dapatkan pertama, kedua yang paling mudah kita buat. Ini daun kecil ini, PKK Nomsat kalau tidak salah, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kritik, saran, masukan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.